Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa min sayyiati a'malina. May yahdihillahu fala mudilla lahu wa may yudlil fala hadiya lahu. Nashhadu an la ilaha illallah wa nashhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh la nabiyya wa rasula ba'da. Faqad qala ta'ala bil Qur'anil Karim, ya ayyuhalladzina amanu taqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Wa qala nabiyuna Muhammad sallallahu alaihi wasallam fil hadis asy-syarif, may yuridillahu bihi khairan yufaqihu fid din, amma ba'd. Bapak Ibu jamaah masjid Adua yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, puji syukur senantiasa kita haturkan atas kehadiran Allah yang telah memberikan kepada kita nikmat dan hidayahnya, baik itu nikmat iman, Islam, dan juga nikmat kesehatan, sehingga pada kesempatan malam hari ini kita bisa kembali bermajlis ta'lim. Sholawat dan salam semoga senantiasa tercurahkan kepada junjungan Nabi besar kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam beserta keluarganya, para sahabatnya, para tabi'in, tabi'ut tabi'in, dan seluruh pengikutnya yang senantiasa mengikuti jejak dan risalah beliau sampai yaumul qiyamah. Untuk mendapatkan ridha dari Allah, mari kita buka majelis kita dengan membaca basmalah. Bismillahirrahmanirrahim. Bapak Ibu yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, kita lanjutkan kajian kita, masih meneruskan materi yang lalu, yaitu 5 amalan yang dapat mendatangkan syafaat Nabi sallallahu alaihi wasallam. Di pertemuan yang lalu kita telah membahas arti syafaat. Syafaat adalah pertolongan. Kemudian Rasul sallallahu alaihi wasallam memiliki 5 syafaat. Yang pertama adalah syafaatul udma. Yang kedua, syafaat agar pintu surga dibuka. Yang ketiga, syafaat bagi sebagian orang beriman untuk masuk surga tanpa hisab. Yang keempat, syafaat bagi kaum muslimin yang melakukan dosa besar. Yang kelima, syafaat Rasulullah untuk kaum muslimin yang masuk ke dalam api neraka. Untuk penjelasan lebih lanjut ini bisa dibuka di channel YouTube Adua tentang syafaat Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Bapak Ibu yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, lalu amalan apa saja yang dapat mendatangkan syafaat Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam? Di mana sangat penting sekali bagi kita untuk mengetahui amalan-amalan yang dapat mendatangkan syafaat Nabi ini, karena tidak ada yang menjamin kalau amal ibadah kita itu diterima oleh Allah Subhanahu wa taala. Tidak ada yang menjamin kalau amal-amal kebaikan kita itu nanti ketika ditimbang itu lebih berat daripada amal-amal buruk kita. Mungkin kita melaksanakan ibadah, kadang-kadang tersusupi rasa riya di dalam hati kita, tersusupi rasa takabur di dalam hati kita, sehingga kemudian mengurangi nilai-nilai pahala kita di sisi Allah Subhanahu wa taala. Dan tatkala seorang hamba ditimbang amal-amalnya di hadapan Allah dan ternyata amal keburukannya lebih banyak dan amal kebaikannya sedikit, maka tidak ada pertolongan, tidak ada harapan ketika itu kecuali kita mengharapkan syafaat. Dan syafaat banyak. Al-Quranul Karim bisa memberikan syafaat. Saudara-saudara kita, teman semuslim kita bisa mendatangkan syafaat. Dan syafaat yang kita harapkan pada hari kiamat kelak adalah syafaatnya baginda Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Maka akan kita bahas ada 5 amalan yang dapat mendatangkan syafaat dari baginda Muhammad sallallahu alaihi wasallam.
Yang pertama, Bapak Ibu yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, adalah mentauhidkan Allah Subhanahu wa taala. Rasul Shallallahu alaihi wasallam bersabda dalam hadis yang diriwayatkan oleh Bukhari, beliau mengatakan, as'adun nas bi syafaati yaumal qiyamah man qala la ilaha illallah khalisan min qalbihi aw nafsihi. Kata baginda Muhammad Shallallahu alaihi wasallam, as'adun nas bi syafaati yaumal qiyamah, orang yang paling berbahagia, kata baginda Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam, bisyafaati, dengan syafaatku kelak pada hari kiamat. Siapa orang yang paling bahagia dengan syafaatnya kanjeng Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam? Man qala la ilaha illallah, yaitu yang mengatakan tidak ada ilah yang berhak diibadahi secara benar melainkan Allah, khalisan min qalbihi, ikhlas di dalam hatinya, au nafsihi, atau dia ikhlas ya di dalam dirinya. Bapak Ibu yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, melalui hadis ini kita bisa mengetahui bahwasanya keimanan bagi seorang muslim merupakan sesuatu yang sangat penting sekali. Ketika kita mengucapkan la ilaha illallah, tidak ada ilah yang berhak diibadahi secara benar melainkan Allah Subhanahu wa taala. Ini adalah harapan terakhir kita, Bapak Ibu yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala. Tatkala amal-amal kita pada hari kiamat kelak ternyata kebaikan-kebaikan kita sedikit, tapi kita masih punya iman. Kita masih punya la ilaha illallah, yang dengan la ilaha illallah itu mudah-mudahan kita mendapatkan syafaat dari baginda Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Oleh karena itu Allah Subhanahu wa taala berfirman dalam Al-Qur'an, wala tamutunna illa wa antum muslimun. Jangan sekali-kali kalian mati, kata Allah Subhanahu wa taala, kecuali kalian dalam kondisi muslim, dalam kondisi bertauhid. Oleh karena itu Bapak Ibu yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, dalam akidah kita keimanan merupakan sesuatu yang sangat penting. Keimanan tidak boleh digantikan dengan sesuatu apapun. Ya, maka jangan sampai kita mau keimanan kita digadaikan, na'udzubillahi min dzalik, dengan satu karung beras. Ya. Jangan sampai keimanan kita digadaikan dengan satu kardus mie instan. Ya. Sekarang saya tanya sama Bapak Ibu sekalian, Pak, kalau dikasih duit 1 juta, dah tinggalkan Islam, 1 juta, mau enggak Pak? Mau enggak? Enggak, Masya Allah. 2 juta? Enggak. 1 miliar? 1 triliun? Bener Pak. 1 triliun banyak Pak. Nikah 4 bisa ini 1 triliun. Ya, beli mobil yang mewah bisa ini. Ya, sampai berpikir, Pak Ustadz, gimana Pak Ustadz? Ya kalau keluar sebentar aja Pak Ustadz, nanti dapat duitnya balik lagi. Ya. Bapak Ibu yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, walaupun kekayaan seluruh bumi ini ya diberikan kepada seseorang untuk menggantikan keimanannya, maka seorang mukmin maka ya dia tidak akan mau. Dia akan memilih keimanannya, karena dunia hanya sebentar. Bapak Ibu yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, ahmaru ummati baina sittina wa sab'in, rata-rata umur umatku antara 60 sampai 70 tahun. Akan kita tinggalkan dunia yang fana ini, akan kita tinggalkan semua gemerlapnya dunia ini, dan kita akan menuju kepada Allah Subhanahu wa taala. Tatkala kita kembali kepada Allah, terjadi kiamat kubra itu, ya maka harapan satu-satunya bagi kita adalah keimanan kita. Kita berharap dengan la ilaha illallah kita bisa menghadap Allah Subhanahu wa taala, dan kita bisa mendapatkan syafaat dari baginda Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Ini yang pertama Bapak Ibu yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala. Oleh karena itu bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala ketika Allah memberikan kepada kita nikmat iman, ketika Allah memberikan kepada kita nikmat Islam. Ya. Maka harus dijaga Bapak Ibu.
Iman dan Islam kita harus dijaga dengan baik. Keimanan seperti tanaman, Bapak Ibu. Kalau kita menanam sesuatu, kita tanam, tidak pernah kita jaga, tidak pernah kita rawat, tidak pernah kita siram, maka tanaman tersebut akan layu. Na'udzubillah min dzalik, tanaman tersebut akan mati. Namun kalau ada tanaman dijaga, dirawat, disiram, dipupuk, maka tanaman tersebut akan tumbuh dengan subur. Begitu juga dengan keimanan dan keislaman kita, Bapak Ibu yang dimuliakan Allah. Ketika kita jaga iman kita, kita jaga Islam kita, kita siram keimanan kita dengan menghadiri majelis-majelis ilmu, dengan melaksanakan kewajiban-kewajiban yang Allah Subhanahu wa taala wajibkan kepada kita, maka kita sedang menjaga keimanan kita. Ketika Bapak Ibu pergi ke masjid Ad-Du'a untuk menjalankan sholat 5 waktu, ketika itu kita sedang menjaga iman kita. Ketika Bapak Ibu hadir di masjid Ad-Du'a untuk mengikuti majelis taklim, ketika itu kita menjaga, sedang merawat keimanan dan keislaman kita. Maka ini yang pertama, Bapak Ibu yang dimuliakan Allah, orang yang akan mendapatkan syafaat dari baginda Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam adalah orang yang mentauhidkan Allah Subhanahu Wa Taala. Bukan hanya sebatas umat Nabi saja, akan tetapi dari manusia pertama sampai akhir zaman, baik umatnya Nabi Musa alaihissalam, baik umatnya Nabi Isa alaihissalam, mereka yang beriman dan mentauhidkan Allah Subhanahu Wa Taala, maka mereka akan mendapatkan syafaat dari baginda Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Karena orang beriman itu bukan baru, tauhid itu sudah ada semenjak dahulu. Tauhid itu sudah ada sebelum Nabi Adam alaihissalam diciptakan. Maka ketika Nabi Adam alaihissalam diciptakan, Nabi Adam mentauhidkan Allah. Kemudian ada Nabi Nuh, Nabi Ibrahim, Nabi Isa, Nabi Musa. Mereka adalah para nabi dan rasul yang mentauhidkan Allah Subhanahu wa taala. Seluruh makhluk yang ada di muka bumi ini mentauhidkan Allah, mengucapkan la ilaha illallah khalisan min qalbihi aw nafsihi. Mereka adalah orang-orang yang akan mendapatkan syafaat baginda Muhammad sallallahu alaihi wasallam di akhirat kelak. Kemudian yang kedua, Bapak Ibu yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, amalan yang dapat mendatangkan syafaat Nabi Shallallahu alaihi wasallam adalah mencintai baginda Muhammad Shallallahu alaihi wasallam. Suatu hari baginda Muhammad Shallallahu alaihi wasallam sedang ngobrol, membicarakan suatu hal dengan sahabat yang lain. Tiba-tiba ja'a A'rabi, datang seorang Arab Badui. Orang Arab Badui ini datang, Rasulullah sedang mengutarakan sesuatu kepada sahabatnya. Orang Arab Badui ini datang dan bertanya, "Ya Rasulullah, mata sa'ah?" Wahai Rasulullah, kapan hari kiamat datang ya Rasul? Rasul teruskan perbincangannya. Rasul dengar, tapi Rasul sedang ngomong. Orang Arab Badui itu kembali bertanya, "Mata sa'ah ya Rasulullah?" Kapan datangnya hari kiamat ya Rasul? Rasul diam. Orang Arab Badui bertanya lagi, "Mata sa'ah ya Rasul?" Kapan hari kiamat datang ya Rasul? Kemudian Rasul Sallallahu Alaihi Wasallam menengok kepada orang tersebut dan bertanya, "Mada a'tadta laha?" Apa yang engkau persiapkan untuk menghadapi datangnya hari kiamat itu? Orang Arab Badui terdiam. Orang Arab Badui tidak bisa menjawab, bingung Pak. Mau mengatakan sholatnya biasa saja. Mau mengatakan qiraatul Qur'annya biasa saja. Tidak ada ibadah-ibadah yang diunggulkan. Setelah berpikir, orang Arab Badui tersebut mengatakan, "Ya Rasulullah, sepertinya tidak ada amalan yang aku persiapkan ya Rasul, kecuali satu
hubbullahi wa rasulihi, yaitu mencintai Allah dan mencintai Rasul sallallahu alaihi wasallam. Maka kemudian Rasul sallallahu alaihi wasallam mengatakan, anta ma'aman ahbabta, sungguh pada hari kiamat kelak engkau akan disandingkan oleh Allah subhanahu wa ta'ala bersama orang yang engkau cintai. Anas bin Malik radhiyallahu anhu, Bapak Ibu yang dimuliakan Allah subhanahu wa ta'ala, ketika mendengarkan hadis ini beliau mengatakan, sungguh tidak ada satu hadis pun yang paling mengembirakan hatiku kecuali hadis anta ma'amman ahbabta, engkau akan bersama dengan orang-orang yang engkau cintai pada hari kiamat kelak. Artinya Bapak Ibu yang dimuliakan Allah subhanahu wa ta'ala, dengan kita mencintai baginda Muhammad sallallahu alaihi wasallam, maka kelak pada hari kiamat mudah-mudahan kita akan disandingkan dengan baginda Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Kalau seandainya surganya nggak di surga Firdaus yang paling tinggi bersama Rasul, minimal di surga yang paling rendah tak apalah, ya minimal nanti bisa berkunjung dan bertemu dengan baginda Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Anta ma'aman ahbabta, engkau akan disandingkan, engkau akan bersama orang-orang yang engkau cintai, kata baginda Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Maka Bapak Ibu yang dimuliakan Allah, perlu kita catat, ini adalah hadis yang sahih, diriwayatkan oleh Imam Muslim. Siapa saja yang mencintai baginda Muhammad sallallahu alaihi wasallam, ikhlas di dalam hatinya, sungguh-sungguh di dalam hatinya, maka kelak mereka akan bertemu dengan baginda Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Anta ma'aman ahbabta, engkau akan bersama dengan orang-orang yang engkau cintai. Apapun ormasnya, apapun organisasinya, kalau kemudian apa, dia ahlu tauhid, la ilaha illallah, cinta kepada Rasulullah, anta ma'aman ahbabta, mereka adalah umatnya Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam dan akan disandingkan bersama baginda Muhammad sallallahu alaihi wasallam di akhirat kelak. Bapak Ibu yang dimuliakan Allah subhanahu wa ta'ala, oleh karena itu menjadi sesuatu yang kemudian kita prihatinkan, kita sayangkan ketika ada sekelompok kaum muslimin, dan ini ujian dari Allah subhanahu wa ta'ala, ya, sama-sama ahli tauhid, sama-sama mencintai Rasulullah, jangan sampai bercerai-berai Bapak Ibu yang dimuliakan Allah subhanahu wa ta'ala, apalagi gara-gara masalah khilafiyah. Hari ini kita berada di bulan apa Pak? Di bulan Maulud, ya, maka kemudian apa, hampir setiap tahun, nah ini youtuber seperti Mas Rere ini seneng ini, ya kenapa? Kalau setiap bulan Maulud itu pasti trending hukum merayakan Maulid Nabi, ya, nah ini setiap tahun naik terus ini kan gitu ya, wah ini hukum merayakan Maulid Nabi, ya. Maka kalau kita lihat ya di sosmed itu kan pasti kemudian ada pembahasan ini, musiman ini pembahasan ini Mas Rere ini, ya kalau di bulan Ramadan pasti kemudian ribut apa Pak, ini kalau menentukan bulan Ramadan dengan hisab atau dengan ru'yah kan gitu. Ya itu aja ya, semenjak kita kecil Pak, ya semenjak belum lahir itu sudah ada khilaf ini, ya. Maka kemudian Bapak Ibu yang dimuliakan Allah subhanahu wa ta'ala, ada sebagian kaum muslimin yang mengatakan, oh Maulid Nabi hukumnya bid'ah. Kenapa tidak ada di zaman Rasul sallallahu alaihi wasallam? Tidak ada dalilnya dari Quran, tidak ada dalilnya dari As-Sunnah. Kalau menurut saya pribadi, ya silahkan saja. Orang yang mengatakan Maulid Nabi bid'ah karena tidak ada dalilnya, kalau kita cermati, mereka ya mengatakan berpendapat seperti itu karena apa? Cinta kepada Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Sudah kita beramal yang sesuai dengan Quran dan Sunnah kan gitu ya, karena saking cintanya dengan Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Kelompok yang kedua yang mengatakan Maulid Nabi sunnah. Nah kalau kita perhatikan, kaum muslimin yang berpendapat Maulid Nabi sunnah itu karena apa Pak? Karena cinta kepada baginda Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Rasulullah lahir, ya masya Allah, kita patut bersyukur, ya kemudian apa, sehingga kemudian apa, merayakan Maulid Nabi ini. Kemudian ada pendapat yang ketiga,
yaitu pendapat ya dari majelis tarjih Muhammadiyah. Ya, saya banyak mengkaji ya terkait dengan ya putusan tarjih Muhammadiyah, Bapak Ibu yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, karena saya juga anggota tarjih Muhammadiyah Lampung Tengah. Ya, kalau di tarjih Muhammadiyah, hukum maulid Nabi adalah mubah, tergantung substansinya. Kalau isinya baik, datang ke masjid misalnya, di masjid Adua ngadakan pengajian, ya kemudian habis itu keluar kopi misalnya, kan gitu ya. Misalnya ini Pak Doni, walaupun sekarang nggak ada kopi nggak apa-apa, mudah-mudahan besok ada kopinya. Keluar kuehnya, Masya Allah, di situ orang mendengarkan sirah nabawiyah. Wah, keluar kota infak, orang-orang beramal, ada fakir miskin, ya kemudian yang disantuni, itu suatu kebaikan. Habis itu apa? Pulang. Kalau substansinya kebaikan, maka hukumnya baik. Kalau substansinya keburukan, meyakini Nabi Muhammad SAW itu pasti datang ketika ada maulid, ya kemudian melakukan kesirikan, nah ini yang tidak diperbolehkan. Ya ini yang tidak diperbolehkan. Nah ini dalam putusan tarjih Muhammadiyah, hukum maulid Nabi hukumnya mubah, tergantung substansinya seperti apa. Bapak Ibu yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, kalau kita kemudian renungkan ini, baik yang mengatakan bid'ah, baik yang mengatakan sunnah, baik yang mengatakan mubah, kalau kita lihat semuanya ada titik temu yang sama di sini. Mereka yang berpendapat itu sepakat mereka mencintai Rasul Sallallahu Alaihi Wasallam, mereka mencintai Rasul Sallallahu Alaihi Wasallam, mereka mencintai baginda Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Nah, kalau kita sama-sama mencintai Rasul Sallallahu Alaihi Wasallam, maka sudahlah, berlapang dada saja kita dalam perkara ini. Kita berdoa kepada Allah Subhanahu Wa Taala. Kalau kemudian pendapat kita yang benar, kok saudara kita salah, besok ya Allah ini saudara kami ya Allah, mereka mentauhidkanmu ya Allah, mereka mencintai Rasulullah ya Allah, berikan syafaat kepada mereka. Kalau pendapat kita ternyata salah, kita juga cuma ngikut ini kata ustaz, ya Allah, maka ampunilah kami ya Allah, mudah-mudahan saudara kita memberikan syafaat kepada kita. Intinya Bapak Ibu yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, selama kita ahlu tauhid la ilaha illallah, maka kemudian jaga persatuan umat Islam itu. Jangan diobok-obok persatuan umat Islam itu. Sama-sama rukun, sama-sama ahlu tauhid, sama-sama menyembah Allah, sama-sama cinta Rasul Sallallahu Alaihi Wasallam. Kita berdoa mudah-mudahan ahlu tauhid yang mencintai Rasulullah semuanya masuk ke dalam surganya Allah Subhanahu Wa Taala. Amin ya Rabbal Alamin. Kunut tidak kunut, Masya Allah, diributkan. Wah ini yang benar kunut, yang benar nggak kunut kan? Semua ada dalilnya Bapak Ibu yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala. Dulu ribut-ribut, alhamdulillah sekarang sudah tidak ribut. Kenapa? Sudah nggak sholat subuh lagi, jarang-jarang. Ya. Tapi Bapak Ibu yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, ini amalan yang kedua, yaitu mencintai Rasul Shallallahu Alaihi Wasallam adalah amalan yang dapat mendatangkan syafaat dari baginda Muhammad Shallallahu Alaihi Wasallam. Kemudian Bapak Ibu yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, amalan yang ketiga yang dapat mendatangkan syafaat Nabi adalah bersolawat kepada baginda Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Maka Rasul sallallahu alaihi wasallam bersabda, dan hadisnya merupakan hadis yang sahih. Rasul sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Man shalla alayya haqqat alaihi syafa'at yaumal qiyamah." Apa kata baginda Muhammad sallallahu alaihi wasallam? Man shalla alayya, barang siapa bersolawat kepadaku, haqqat alaihi syafa'ati yaumal qiyamah, maka orang tersebut berhak mendapatkan syafaatku pada hari kiamat. Dia ahli tauhid la ilaha illallah, mencintai Rasulullah, bersalawat kepada baginda Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Dan bahkan Bapak Ibu yang dimuliakan Allah, salawat kepada Rasul itu merupakan rukun salat, Pak. Ketika kita salat, kaum muslimin salat itu mengucapkan Allahumma sholli ala Muhammad. Apa kata baginda Muhammad sallallahu alaihi wasallam? Man shalla alayya haqqat alaihi syafa'ati yaumal qiyamah.
barang siapa bersolawat kepadaku maka berhak mendapatkan syafaatku pada hari kiamat kelak. Masya Allah. Maka penting Bapak Ibu yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, rifqun baina ahli sunnah wal jamaah, berlemah lembut sesama ahlu sunnah wal jamaah. Orang yang bersolawat kepada Rasul saja apa? Berhak mendapatkan syafaatnya baginda Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Ya, maka mudah-mudahan solawat-solawat yang kita baca, solawat-solawat yang kita lantunkan Bapak Ibu yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, ya, maka kemudian apa? Menjadikan kita mendapatkan syafaat dari baginda Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Kemudian Bapak Ibu yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, Rasul sallallahu alaihi wasallam juga bersabda, "Aksiru alayya minas salati fi kulli yaumil jum'ah." Apa kata baginda Muhammad? Perbanyaklah solawat kepadaku pada hari Jumat. Nah, jadi apa? Kalau datang hari Jumat, Bapak Ibu yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, maka kita disunahkan untuk memperbanyak solawat. Ya, maka ada amalan-amalan sunnah ya pada hari Jumat. Ya, diantaranya membaca surat Al-Kahfi. Ya, membaca surat Al-Kahfi. Ya, kemudian apa? Mandi junub sebelum sholat Jumat, khusus untuk bapak-bapak yang sudah menikah ini ya. Nah, ini ada pengantin baru kita ini, Masya Allah ya. Mudah-mudahan barokah ya Mas ya. Baik ya. Kalau yang bujang bagaimana Mas? Ya baca surat Al-Kahfi banyak-banyak lah. Khatam sampai 10 kali enggak apa-apa, muter-muter kan gitu ya. Pahalanya banyak ya. Kemudian Bapak Ibu yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, dan sunnah di hari Jumat adalah memperbanyak salawat kepada baginda Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Allahumma salli ala Muhammad, Allahumma salli ala Muhammad, Allahumma salli ala Muhammad. Faman kana aktsaruhum alayya salatan kana aqrabuhum minni manzilatan, kata Rasul. Dan siapa yang paling banyak salawatnya, ya, dan barang siapa yang paling banyak bersolawat kepadaku kelak pada hari kiamat, dia akan menjadi orang yang paling dekat denganku. Masya Allah ya. Jadi Bapak Ibu yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, kalau kita ingin melihat kedudukan kita kelak di akhirat, apakah kita dekat dengan Nabi atau tidak, mari kita lihat solawat kita Pak. Semakin banyak kita bersolawat kepada baginda Muhammad sallallahu alaihi wasallam, maka akan semakin dekat kita dengan baginda Muhammad sallallahu alaihi wasallam di surga ya. Dan seorang muslim Bapak Ibu itu tidak akan pernah terlepas dari solawat kepada Nabi. Kenapa? Setiap sholat kita membaca solawat kepada baginda Muhammad sallallahu alaihi wasallam, dan tidak sah sholat kita kalau kemudian kita tidak membaca solawat kepada baginda Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Kemudian amalan yang keempat Bapak Ibu yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, yang dapat mendatangkan syafaat Nabi sallallahu alaihi wasallam adalah membaca doa setelah adzan. Ya, membaca doa setelah adzan. Saya bacakan hadisnya. Hafal nggak Pak ini doa setelah adzan? Hafal ya? Alhamdulillah. Saya bacakan hadisnya. Hadis sahih diriwayatkan oleh Bukhari. Rasul sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Man qala," barang siapa berkata, "hina yasma'un nidaa," ketika mendengar azan. Maksudnya barang siapa berkata ya setelah mendengar azan. Jadi ketika kita mendengar azan diperintahkan untuk mengikuti Pak. Allahu akbar, Allahu akbar, Allahu akbar. Ya. Maka kemudian selesai kita mendengar azan, maka kita disunnahkan untuk membaca doa, Allahumma rabba hadhihi da'wati tammah wasolatil qaimah ati Muhammadan al-wasilata wal fadilah wab'athu maqama mahmudan allati wa'adtu. Ya, ada Ustaz ditambahi innahu la tuhliful mi'at. Monggo, barang siapa mendengar azan membaca doa Allahumma rabba hadhihi da'wati tamah sampai selesai, kata baginda Muhammad sallallahu alaihi wasallam, halat alaihi syafaati yaumal qiyamah,
dia wajib mendapatkan syafaatku pada hari kiamat kelak. Ya. Jadi Bapak Ibu yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, ini faedah membaca doa setelah adzan. Mungkin kita sering, wah masya Allah, ini habis adzan kita membaca doa, tapi kita belum tahu apa sih faedahnya. Jadi siapa saja yang membaca doa setelah adzan, ya, dengan doa Allahumma rabb hadhihi da'wati tammah was shalatil qa'imah sampai selesai, maka halat alaihi syafaati yaumal qiyamah, orang tersebut akan mendapatkan syafaat dari baginda Muhammad sallallahu alaihi wasallam pada hari kiamat kelak. Ya. Jadi kita mendengar adzan ini sehari kan minimal berapa kali, Pak? 5 kali kan gitu ya. Kalau belum hafal pakai tulisan dulu atau pakai Android ya, dibuka doa setelah adzan ya, baca terus kan gitu ya. Insya Allah kalau dipraktekkan nanti lama-lama hafal ya. Kemudian Bapak Ibu yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, amalan kelima yang mendatangkan syafaat dari baginda Muhammad sallallahu alaihi wasallam adalah memperbanyak sujud ya, memperbanyak sujud, memperbanyak sholat sunnah. Ada sebuah hadis Bapak Ibu yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, hadisnya sahih, diriwayatkan oleh Imam Muslim. Di zaman Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam ada seorang sahabat mulia yang bernama Rabi'ah bin Ka'ab al-Islami. Nama sahabatnya siapa? Rabi'ah bin Ka'ab al-Islami. Rabi'ah ini Bapak Ibu yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, kalau kita lihat kondisi dunianya termasuk sahabat yang malang. Kenapa? Rabi'ah bin Ka'ab ini tidak punya keluarga, tidak punya rumah. Ya, kalau zaman Rasul dulu disebut dengan ahlu suffah. Ahlu suffah itu adalah apa? Sahabat-sahabat Nabi yang tinggalnya di emperan Masjid Nabawi, nggak punya keluarga, nggak punya rumah. Kenapa kok nggak punya keluarga? Mungkin mau nikah nggak punya duit gitu ya, lah rumah aja nggak punya kan gitu ya, sehingga kemudian mereka nggak punya keluarga, tinggalnya di emperan Masjid Nabawi. Nah, suatu hari ya, di antara sahabat yang ahlu suffah ini adalah Abu Hurairah radhiyallahu anhu. Ya, tadinya beliau ahlu suffah, tapi Abu Hurairah masya Allah belajar ya dengan Rasul Shallallahu Alaihi Wasallam sampai kemudian Allah bukakan ya rizki yang begitu banyak. Nah, ini Rabi'ah bin Ka'ab suatu hari nginep di rumahnya Rasul Shallallahu Alaihi Wasallam. Maka saya sebutkan hadisnya, kata Rabi'ah, kuntu abitu ma'a Rasulillahi sallallahu alaihi wasallam. Suatu malam aku nginep di rumahnya baginda Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Fa'ataituhu biwudu'ihi wa hajatihi. Sehingga kemudian pada malam itu, kata Rabi'ah, aku mempersiapkan air untuk wudu Rasul sallallahu alaihi wasallam. Aku bawakan air untuk wudu, kau bawakan keperluan hajatnya. Ya, ketika kemudian didatangkan kepada Rasul Sallallahu Alaihi Wasallam, ya airnya didatangkan, ya Rasul, ini air untuk wudu, kalau mau sholat malam silahkan ya Rasul. Ya, kalau tempat kita mungkin ini sajadahnya ya Rasul, kan gitu ya. Silahkan nanti kalau bangun malam tinggal wudu sholat. Kemudian baginda Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam berkata kepada Rabi'ah ini pada malam tersebut, sal, wahai Rabi'ah, silahkan kamu mau minta apa biar saya doakan. Ya, apa kata Rasul? Sal, kamu minta apa saja aku doakan wahai Rabi'ah. Nah, kalau Rasul yang berdoa Bapak Ibu, kira-kira dikabulkan atau enggak? Pasti dikabulkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Apa kira-kira permintaan dari Rabi'ah? Ternyata Rabi'ah cuma minta satu saja, Pak. Ya, mungkin kalau kita yang ditanya, Mas Ririn datang, Mas Ririn minta, ya nanti didoakan. Nah, ini ahlu sufa, Pak, nggak punya keluarga, nggak punya rumah. Kalau kita yang ditanya apa siapa? Ya Rasul, rumah ya Rasul, kan gitu ya. Istri ya Rasul,
Ya 3 atau 4 tidak apa-apa ya Rasulullah, kan gitu ya. Duit yang banyak ya Rasul, ya unta yang bagus ya Rasul, ya pasti minta rumah, minta duit, minta istri, ya. Tapi apa kata Rabi'ah ini? Rabi'ah mengatakan, as'aluka murafiqataka fil jannah ya Rasulullah. Aku cuma minta satu ya Rasul, doakan berdoa kepada Allah ya Rasul, doakan aku ya Rasul, kata Rabi'ah, agar kelak ya Rasulullah aku bisa tetap menemanimu di surga ya Rasul. Masya Allah, tabarakallah. Bapak ibu yang dimuliakan Allah subhanahu wa ta'ala, Rabi'ah sahabat yang susah, tidak punya rumah, tidak punya keluarga, hidupnya di emperan masjid. Ketika Rasul bertanya kepadanya, sal, minta apa saja wahai Rabi'ah, aku kabulkan permintaannya. As'aluka murafiqataka fil jannah ya Rasulullah. Aku ingin ya Rasul, ya tidak ingin apa-apa ya Rasul, cuma satu, aku ingin menemanimu, berdampingan denganmu pada hari kiamat kelak. Begitu cintanya para sahabat dengan baginda Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Maka kemudian baginda Muhammad sallallahu alaihi wasallam berkata, "Awairu dzalik." Minta apa lagi? Cuman itu saja. Kemudian Rabi'ah mengatakan, "Qultu huwa dzaka." Hanya itu saja ya Rasul. Aku tidak meminta apa-apa. Aku tidak meminta harta dunia. Saya cuma minta satu. Kalau aku mati ya Rasulullah, aku bisa menemani di akhirat ya Rasul. Maka kemudian Rasul sallallahu alaihi wasallam bersabda, sangat penting Bapak Ibu yang dimuliakan Allah, ya sabda Rasul sallallahu alaihi wasallam yang terakhir ini. Maka Rasul mengatakan, wahai Rabi'ah, fa'inni ala nafsika bikasrati sujudi. Wahai Rabi'ah, kalau doamu, permintaanmu agar engkau bersamaku di surga, berarti aku harus memberikan syafaat kepadamu. Wahai Rabi'ah, bantulah aku agar permintaanmu dapat tercapai bikasrati sujudi, dengan engkau memperbanyak sujud. Bapak Ibu yang dimuliakan Allah subhanahu wa ta'ala, jadi kalau kita pengen syafaat baginda Muhammad sallallahu alaihi wasallam, maka kemudian apa? Kita harus memperbanyak sujud. Kita lanjutkan sebentar Bapak Ibu yang dimuliakan Allah subhanahu wa ta'ala. Mari perbanyak, ya terutama yang wajib-wajib, nah ini tidak boleh ditinggalkan. Yang sunnah-sunnah kita kerjakan dengan memperbanyak sujud. Mudah-mudahan Allah subhanahu wa ta'ala akan memasukkan kita ke dalam surganya dengan kita memperbanyak sujud. Mudah-mudahan kita akan mendapatkan syafaat dari baginda Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Baik Bapak Ibu yang dimuliakan Allah subhanahu wa ta'ala, demikian 5 amalan yang dapat mendatangkan syafaat dari baginda Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Kita ingat-ingat, syukur-syukur kita amalkan semuanya. Kalau kita belum bisa mengamalkan semuanya, ya minimal diantaranya yaitu membaca sholawat, ya minimal pas kita sholat kita membaca sholawat kepada baginda Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Amalan yang pertama yang dapat mendatangkan syafaat Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam adalah mentauhidkan Allah subhanahu wa ta'ala. Jaga tauhid kita, jaga keimanan kita dengan baik, karena itu satu-satunya harapan kita pada hari kiamat kelak. Kita berharap dengan tauhid kita mendapatkan syafaat dari baginda Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Kemudian yang kedua, mencintai Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Yang ketiga, bersolawat kepada baginda Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Yang keempat, membaca doa setelah adzan. Yang kelima, memperbanyak sujud kepada Allah subhanahu wa ta'ala. Demikian yang bisa kita sampaikan. Jika ada kurang dan lebihnya, saya mohon maaf, dan kepada Allah saya mohon ampun. Kalau ada yang saya sampaikan Bapak Ibu yang dimuliakan Allah itu kebaikan, maka ambillah. Kalau ada dari yang saya sampaikan sesuatu yang tidak berkenan di hati Bapak Ibu sekalian, ya tidak usah diambil. Ya karena sesungguhnya seorang dai, seorang ustadz hanya menyampaikan. Kalau diterima alhamdulillah, kalau tidak kita serahkan semuanya kepada Allah subhanahu wa ta'ala. Kita tutup dengan lafaz hamdalah dan doa kafaratul majlis. Alhamdulillahirabbil alamin. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Wal akhir, wassalamu alaikum warahmatullahi wabarakatuh.